Berbicara tentang konspirasi, pasti kita semua akan membayangkan tentang suatu kekuatan elit global yang menguasai seluruh dunia, membayangkan tentang Illuminati, Freemasoni. Namun kali ini, di video kali ini kita akan membedah asumsi teori konspirasi dan asumsi ekonomi politik global. Kita akan menggunakan dua asumsi. Teori konspirasi percaya bahwa ada satu kekuatan, ada satu kelompok yang mengontrol dunia. Sedangkan asumsi yang dipakai oleh ekonomi politik global bahwa ekonomi tidak akan berjalan di ruang kosong. Pasti ada frame politik atau dalam ruang politik ekonomi akan bersentuhan dengan politik. Jadi di video ini kita akan mulai membedah teori konspirasi, membandingkan teori konspirasi dan teori asumsi politik global dalam 8 pertanyaan. Namun di video kali ini kita akan membahas 4 pertanyaan pertama. Jelas ada Big Oil, yang merupakan terminologi untuk menggambarkan perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, ingin menguasai suplai dan sumber daya minyak di dunia. Big Pharma, perusahaan farmasi terbesar di dunia, ingin menguasai suplai obat-obatan di dunia. Atau perusahaan makanan terbesar yang mempunyai berbagai brand di dunia. Ekspansi ekonomi yang mereka lakukan ke seluruh dunia adalah untuk mengembangkan atau menambah profit dari perusahaan mereka. Dan ini bukan hanya masalah ekonomi. Menjalin kerjasama hanya hingga menyusupi kepentingan politik ataupun sosial adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi mereka. Apakah perekonomian dunia dikuasai oleh segelintir orang? Jawabannya ya. Sejak 2016 sampai 2020, lembaga perekonomian kredibel yaitu Credit Suisse Research Institute dan Oxfam melaporkan peningkatan kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya akibat perputaran ekonomi yang lebih menguntungkan para miliarder. Di tahun 2016, Credit Suisse melaporkan pendataannya dalam Global World Report 2016. 10% orang terkaya justru mampu mendapatkan 80% aset yang tersedia. Di tahun 2017, Oxfam melaporkan jumlah kekayaan 61 orang sama dengan separuh populasi dunia pada 2016. Credit Suisse melaporkan ada 42 orang kaya yang memiliki harta kekayaan yang lebih besar daripada jumlah masyarakat paling miskin di dunia. Di tahun 2018, Oxfam melaporkan orang dalam golongan paling kaya di dunia menguasai 82% kekayaan dunia. 61 orang terkaya telah menguasai 82% aset di dunia. Di tahun 2019, laporan yang tersedia, kekayaan miliarder meningkat 12%. Sedangkan laporan dari Oxfam, jumlah kekayaan miliarder meningkat 12% atau 2,5 miliar USD per hari. Sementara 3,8 miliar harta masyarakat miskin menurun sebesar 11%. Laporan ini diluncurkan dalam forum ekonomi di Davos, Swiss. Di tahun 2020, jumlah para miliarder di dunia meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir dan mereka memiliki kekayaan lebih besar 60% dari penduduk di bumi. Apa itu by nature dan by design? By nature itu berarti proses secara alami yang melalui kerja keras, usaha, dan perjuangan mereka. Namun perlu diingat, proses ini tidak menimbulkan ketimpangan atau tidak menggunakan kecurangan. Serta by design adalah satu proses yang penuh dengan siasat ataupun taktik serta tak jarang penuh kecurangan. Teman-teman percaya yang mana? Ya, saya tidak mau menjustifikasi bahwa semua orang kaya itu jahat. Tapi kita juga harus jeli, jangan sampai kebaikan yang terpotret ternyata cuma topeng. Kita kembali melihat data Oxfam. Oxfam melaporkan bahwa 26 orang terkaya di dunia menguasai harta kekayaan setara dengan seluruh harta 50% warga termiskin di dunia. Dalam laporannya yang dirilis 21 Januari 2019 di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss, Winnie Benemia mengeluhkan lunaknya ketentuan atau peraturan pajak yang terlalu lunak kepada para miliarder maupun korporasi. Malah pajak tersebut turun ke level terendah dalam beberapa dekade terakhir. Beliau mengungkapkan, sementara perusahaan dan orang super kaya menikmati tagihan pajak yang rendah, jutaan anak perempuan ditolak mendapatkan pendidikan yang layak dan perempuan menghadapi kematian karena kurangnya perawatan kehamilan. Oxfam menyatakan, untuk mengatasi kesenjangan, pembagian kekayaan ini harus dibuat sistem pajak yang lebih adil. Dengan menaikkan pajak hanya 0,5% saja kepada 1% orang terkaya di dunia, akan terkumpul dana untuk pendidikan 260 juta anak-anak yang sekarang tidak bersekolah. Baiklah,
Mungkin teman-teman akan mengatakan, bukan kewajiban orang kaya membantu orang miskin. Ya, memang benar. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang untuk berbuat baik. Namun jika melihat dari sisi kemanusiaan, kemelaratan ini perlu diselamatkan. Namun jika alasan kemanusiaan terlalu infantil, kita pertanyakan peran negara. Bukankah tujuan negara adalah menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakatnya? Pemerintah adalah komando bagi sistem yang berlaku, dan melihat ketimpangan ini, apakah tidak ada perbaikan dalam sistem sehingga ada kesejahteraan bersama? Mungkin teman-teman akan mengatakan tugas itu bukan cuma beban negara, karena urusan tolong-menolong itu harus ada inisiatif rakyat juga. Benar, saya setuju, tapi kita mempertanyakan sistem. Karena seperti yang saya bilang, pemerintah adalah penentu, pengatur, juga pengawas dalam sistem yang diterapkan, di mana wujud demokrasi termanifestasi ke dalam 3 elemen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa pemerintah begitu penting? Ya karena ketika para korporat atau pengusaha menjalankan agenda ekonomi mereka juga akan pasti berhadapan dengan pemerintah, menyangkut hal perizinan, kelayakan usaha, baik secara ekologis maupun demografis, beserta ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah. Itu kuasa pemerintah. Peran masyarakat itu adalah dalam pengawasan. Jika ada kesalahan, maka dijadikan laporan. Namun tetap penentu hukuman tetap ada pemerintah melalui lembaga yang dinamainya. Itulah kenapa peran pemerintah penting dalam masalah ini. Tetapi bukan satu-satunya faktor, karena ini adalah masalah yang kompleks sehingga harus ada kesadaran masyarakat bersama dan sikap saling tolong-menolong dalam lingkup sosial. Menurut Francis Fukuyama, negara dengan fungsi kelembaganya dapat menjadi alternatif pemberantasan kemiskinan dengan menciptakan birokrasi yang efektif. David Cox mendefinisikan beberapa dimensi kemiskinan yang dikategorikan berdasarkan aktor penyebab munculnya kemiskinan. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Kedua, kemiskinan akibat pembangunan. Ketiga, kemiskinan akibat minoritas. Serta keempat, kemiskinan kontekstual, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun faktor-faktor eksternal lainnya. Mungkin teman-teman keberatan dengan alasan pertama, karena memang di bangku sekolah, ulasan atau pernyataan ini jarang dibahas. Saya jadi teringat ungkapan filsuf Karl Marx yang tertuang dalam buah pemikirannya bahwa sejarah dan peradaban ditentukan oleh aspek ekonomi. Kuatnya kapitalisme, pasar bebas, ataupun neoliberal di tengah-tengah arus globalisasi mempunyai celah yang jika tidak diperhatikan, maka jurang kesenjangan ini akan semakin lebar. Hal ini diantaranya, basis ideologi neoliberal adalah kompetisi. Sementara kompetisi hanya akan berlangsung secara adil jika masing-masing partisipan mempunyai kapasitas atau kekuatan yang kurang lebih sama. Dalam pasar neoliberal, semua bersaing dalam medan yang sama, sehingga tidak peduli apakah industri itu baru tumbuh ataukah mereka sudah kuat. Hal ini berakibat keuntungan hanya akan didapatkan oleh para pemodal yang lebih kuat. Kedua, adalah pembelaan atas pasar telah membuat peran negara dalam pembangunan menjadi termarginalkan. Hal ini seperti ungkapan Priyono dalam bukunya Marginalisasi ala Neoliberal, bahwa agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo economicus dalam diri manusia, sehingga pada prakteknya terjadi dominasi sektor finansial atas sektor real dan tata ekonomi politik. Akibat yang ditimbulkan dari agenda neoliberalisme secara jelas membangkrutkan usaha-usaha kecil di negara-negara berkembang yang merujuk pada pengangguran. Sementara hilangnya perusahaan-perusahaan kecil kemudian diikuti semakin membesarnya perusahaan-perusahaan asing yang menjadi kompetitor. Kondisi semacam ini diperburuk dengan bagaimana negara-negara berkembang secara sistematis memangkas kesejahteraan buruh demi mengundang investasi. Buruh murah selalu digunakan sebagai keunggulan kompetitif untuk meraih investasi asing. Sebagai sebuah lembaga yang seharusnya menciptakan regulasi yang bisa mengontrol perilaku menyimpang yang diatur dalam seluruh politik, ekonomi, dan sosialnya. Seperti yang saya bilang di awal, akumulasi kekayaan yang sangat dahsyat itu jelas by design. Oxfam baru mengangkat masalah pajak. Apakah teman-teman yakin tak ada persekongkolan ataupun penyuapan terhadap lembaga pemerintah setempat untuk menyukseskan agenda ekonomi mereka? Jelas ada. Ingat lagi asumsi ekonomi politik global tadi. Inilah yang disebut dengan by design yang nomor 3. Para pemilik modal besar akan bekerjasama dengan politisi sehingga melahirkan undang-undang yang menguntungkan para pemilik modal ini. Dalam lingkup nasional, bangsa kita punya permasalahan Omnibus Law, rancangan undang-undang cipta kerja, yang banyak mendapat penolakan akibat beberapa kejanggalan secara substansial di dalam rancangan undang-undang kerja tersebut. Ada kecurigaan bahwa ada keberpihakan kepada investor. Andreas Charles Simaruba, peneliti Pusat Studi Konstitusi, menilai kemudahan dalam aspek ekonomi yang diatur dalam rancangan undang-undang cipta kerja diberikan kepada pengusaha atau pemilik modal.
sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan. Beliau mengungkapkan, kemudahan bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan justru diberikan kepada para pemilik modal, kepada asing dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan kita mudah mencari kerja. Charles menyoroti soal status hubungan kerja untuk kontrak yang tidak dibatasi. Beliau menegaskan bahwa hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan terancam dengan adanya ketentuan itu. Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi Sindikasi, Iksan Raharjo, menilai keberadaan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda. Menurut Iksan, pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan menciptakan perbudakan modern. Krisis besar sedang mengancam nyawa ratusan ribu anak di negara miskin Afrika. Di tengah pengepungan oleh teroris, mereka terisolasi dan dilupakan. Kelaparan jadi sesuatu yang tak berkesudahan di benua tersebut. Pakar senior bank di Afrika mengungkapkan tentang kekhawatirannya bahwa krisis ekonomi yang terus menghantam negara-negara selatan Sahara akan menyebabkan terbunuhnya 700.000 balita Afrika setiap tahun. Kemiskinan bukan merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia. 1,2 miliar orang menderita kelaparan atau kekurangan gizi. 100 juta orang tidak memiliki tempat tinggal dan kira-kira 300 juta orang di Afrika tidak punya akses terhadap air minum yang bersih. Kemiskinan yang melanda dunia bukan sebuah kebetulan, melainkan disebabkan oleh sistem yang membuat perdagangan global menjadi tidak adil dan adanya manipulasi serta eksploitasi ekonomi dari negara-negara donor yang notabene-nya adalah pari kapitalis. Pertumbuhan kemiskinan secara intrinsik terjadi akibat budaya ketergantungan ekonomi yang berhasil ditanamkan pada negara-negara berkembang yang seringkali diberi label negara dunia ketiga. Manipulasi mata uang, pemanfaatan pinjaman negara, dan legalisasi perusahaan multinasional juga intervensi kebijakan adalah akar dari sebuah pemiskinan. Cecil Rhodes menjadi kaya karena berlian Kimberley yang menghasilkan 90% berlian pada saat itu di Afrika. Pada awal 1900-an, sebagian besar Afrika dikuasai oleh kolonialis Eropa. Dan hari ini itu terjadi lagi. Namun penjajahannya berganti. Tidak lagi dengan tentara, tetapi korporat super kaya. Tidak lagi dengan senjata, tetapi tanda tangan legalitas pada secara kertas. Bukan lagi dengan kekerasan, tapi dengan ketergantungan pada pola sistem. Apakah kemiskinan negara-negara dunia ketiga murni akibat kebodohan, ketiadaan sumber daya, atau mentalnya? Nauru, Haiti, Zimbabwe hancur akibat ketergantungan serta penyusupan kepentingan korporat, di mana keuntungan yang tercipta hanya akan didapati oleh mereka yang ada pada lingkaran setan tersebut, bisnis korporat serta pejabat negara yang menyimpang. Bukan hanya bagaimana persekongkolan, tapi kerjasama bukan hanya tentang persekongkolan juga, tapi ada juga kerjasama, yaitu kerjasama dengan lembaga pemberi utang dunia, misalnya IMF. Saat memberi utang kepada negara yang nyaris bangkrut, mensyaratkan privatasi, artinya perusahaan-perusahaan negara harus dijual ke swasta. Siapa yang sanggup beli? Ya jelas pemilik modal. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001 yang menjadi mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi di bawah Bill Clinton dan juga Kepala Ekonomi Bank Dunia di tahun 1997, dalam bukunya Globalization and its Discontent, pengkontrolan kebijakan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan IMF tidak mencerminkan tujuan kesejahteraan universal. Akibat keputusan yang diambil berdasarkan kekuatan negara yang menjadi penyumbang terbesar juga pemegang hak veto. Kebijakan IMF yang dikritik oleh Stiglitz adalah suku bunga yang tinggi. Karena hal ini akan semakin membebankan negara akibat jumlah utang plus bunga yang harus dibayar setiap tahun, justru membuat negara berkembang membayar utang dengan mengutang. Beliau juga mengkritisi liberalisasi perdagangan karena kebebasan ini justru memberikan keuntungan kepada pemilik modal besar sehingga jurang kemiskinan akan semakin lebar. Apalagi dalam liberalisasi perdagangan, dominasi kekayaan condong kepada pemilik modal. Stiglitz juga mengkritiki liberalisasi pasar modal karena pencabutan atau pembatasan pada beberapa aktivitas individu pribadi justru menciptakan celah bagi kelompok tertentu. Selain itu, Stiglitz juga mengkritisi desakan privatisasi aset negara sebagai jaminan, dan jika negara tidak sanggup membayar, maka privatisasi ini dalam bentuk SBN atau surat berharga negara akan dijual sehingga ada pergantian status dari perusahaan publik atau milik negara menjadi milik investor swasta. Dan jika teman-teman mempertanyakan bagaimana nasib bangsa kita ketika Ibu Sri Mulyani mengeluarkan obligasi atau surat utang senilai 4,3 US dollar yang menjadi utang terbesar sepanjang sejarah, dan bagaimana dampaknya terhadap bangsa kita, topik ini akan kami bahas secara khusus dalam video selanjutnya. Kalau IMF datang kemari,
Dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF. Saya tendang keluar itu IMF.